Gajayana TV, senang sekali Dialog Menuju Solusi kembali hadir menyapa Anda. Dan hari ini saya hadir kembali di MCC, tepatnya ada di lantai 5 Ruang Fashion. Dan kita akan membahas tentang 25 tahun kiprah FKUB Malang, di mana baru-baru ini FKUB meluncurkan buku dengan judul 25 tahun seperti buku yang sudah saya pegang ini. Dan tentunya kita akan membahas dengan senior-senior dari FKUB Malang. Saya mau perkenalkan dulu kepada pemirsa Gajayana TV. Di sebelah kanan saya ada Bapak Pendeta David Tobing selaku Sekjen dari FKUB, dan juga ada Romo Madita Suyanto selaku Dewan Pembina dari FKUB Malang. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Boleh disapa dulu Pak David. Selamat siang pemirsa Gajayana TV. Salam persaudaraan sejati. Salam persaudaraan sejati. Romo Suyanto, boleh disapa dulu Ya, pemirsa Romo. selamat siang pemirsa Gajayana TV dimanapun berada. Salam persejati, persaudaraan sejati. Nah, ya, kalau di episode lalu kita sudah mengetahui apa itu FKUB, mengenai sejarahnya dan latar belakangnya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai peluncuran buku yang baru-baru ini digiatkan ya. Sudah diluncurkan, sudah di-launching oleh FKUB. Bukunya seperti ini, mungkin pemirsa di rumah yang mau juga ini ya. Sepertinya ya, di awal-awal ini sudah ada yang penasaran, sudah ada yang mau ini ya bukunya, karena melihat kiprah dari FKUB ini sudah hampir 26 tahun. Nanti kita juga akan tanya usia 26 tapi yang diluncurkan 25 ya Pak David ya. Sebelum ke situ saya mau tentang ini Pak David, ide awal sendiri dari peluncuran buku ini seperti apa Pak David? Ya, ide awal Mbak Gisel dan pemirsa Gajayana TV itu mulai saya gagas ketika ulang tahun yang ke-20 pada tahun 2018. Saya sudah menyampaikan waktu itu kepada para presidium perlu sebuah buku. Awalnya bukan buku seperti ini. Awalnya itu adalah saya menggagas buku putih perjalanan FKUB Malang. Karena didorong dari saya melihat para perintis ini kan sudah mulai memasuki usia senja. Sehingga jangan sampai sejarah awal itu, perjalanan itu hilang. Awalnya di sini. Namun waktu itu para presidium mungkin masih belum bisa menangkap isi hati saya waktu itu. Sehingga ketika ulang tahun yang ke-20 itu buku ini belum terwujud. Buku putih itu belum bisa terwujud. 2019 pandemi COVID-19, 2020 sampai 2021 akhirnya ide ini semakin mundur. Nah, tahun lalu ketika FKUB akan memasuki usia yang ke-25, saya mengangkat lagi ide 2018 yang lalu. Karena ini kayaknya momentumnya pas. Karena orang itu kalau ulang tahun itu yang paling dikenang saya lihat kalau nggak perak, emas 50, 100 tahun kan begitu ya, 25, 50, 100 gitu ya. Nah ini mumpung yang ke-25 ini momentumnya tepat sekali, perak kan begitu. Itu sebabnya saya mengimbau waktu itu kita mau membuat dari sebuah buku yang kita beri judul 25 tahun kiprah FKUB Malang. Nah terjadilah suatu kendala yang menurut saya waktu itu maha besar. Oh, apa itu Pak? Banyaknya dokumentasi kegiatan yang tidak terdokumentasikan. Oh, oke. Jadi untuk mengumpulkan Dokumentasi itu ya, bukti ini kesulitan. Jadi cari sana, buang waktu cari sini, habis waktu cari, jadi banyak hal. Untuk masih ada yang disimpan gitu ya di galeri ya Pak ya. Sehingga yang ditargetkan bisa kita luncurkan ketika usia yang ke-25 tahun lalu di kantor PCU Kota Malang. Jadi ulang tahun perak itu kita selenggarakan di sana. Harapannya buku ini sudah selesai. Tapi ternyata masih prematur karena banyak dokumentasi yang belum masuk di dalam. Akhirnya itulah sebabnya buku ini baru bisa finish, terbit selesai pada tanggal 5 Agustus 2024. Oh. Tapi umurnya masih 25, Mbak. Di usia 25. Usia 25, oke. Karena Romo Suyanto kan katakan FKUB berdiri pada episode yang lalu kan 20 September. Iya. Nah, terbitnya 5 Agustus.
Artinya mendahului gitu ya. Masih Oh, iya, iya. Masih di usia 25. Masih 25, Mbak. Masih relevan. Ya, Masih ya. relevan sekali. Sehingga soft launching-nya itu kita laksanakan ketika acara Barisan Anak Nusantara. Waktu itu tanggal 16 Agustus 2024 di alun-alun Kota Malang. Jadi sebenarnya soft launching-nya ini baru diadakan di Barisan Anak Nusantara. Dan ketika kemarin ulang tahun yang ke-26, buku ini di launching secara secara resmi di hari ulang tahun yang ke-26. Begitu ceritanya, Mbak. Jadi perjalanan pembuatan buku ini begitu panjang karena tadi banyaknya narasumber, dokumentasi dan beberapa sejarah yang selama perjalanannya ini mungkin para perintis ini tidak memikirkan, pokoknya dulu ayo, pokoknya damai, pokoknya rukun kan begitu ya, pokoknya bisa teredam gitu. Tapi lupa membuat sebuah dokumentasi yang lebih baik supaya di masa sekarang ini bisa kita nikmati, bisa kita kenang dan bisa kita ketahui secara Oke, ya. Tentunya ini juga sangat membantu untuk literasi begitu Pak ya. Betul. Menambah literasi sejarah dari FKUB sendiri karena isinya ini sudah lengkap mulai dari sejarah awal, mulai dari sampai saya lihat ini ada beberapa testimoni juga dari FKUB yang sudah merasakan kebersamaan di FKUB Malang. Nah, untuk buku ini sendiri sudah ber-ISBN ya Pak David ya. Dan tidak semudah buku itu harus ber-ISBN Pak. Prosesnya juga sulit. Nah, seperti apa proses buku ini sehingga ISBN Pak? Jadi begini Mbak Gisel, pemirsa Gajayana TV, tujuan kami untuk membuat buku ini harus punya bobot kualitas 3 hal. Jadi berbobot secara historis, artinya perjalanan panjang FKUB itu bisa tertulis secara lengkap, secara historis. Yang kedua, buku ini harus berbobot secara pluralis. Nanti Romo Suyanto akan menjelaskan pluralis di sini artinya yang terlibat di dalam buku ini juga harus warna-warni. Jadi tidak dari satu agama atau dari satu unsur saja. Yang terakhir itu bobot buku ini harus berdampak secara akademis. Akademis artinya bisa menjadi acuan bagi teman-teman, para mahasiswa, sahabat-sahabat yang ada di kampus, khususnya yang sedang menggeluti prodi atau jurusan yang bersinggungan dengan keagamaan, misalkan prodi PPKN dan lain sebagainya, menjadi salah satu literasi atau sebagai sumber untuk penyusunan karya tulis atau karya ilmiah mereka. Mengapa? Karena saya pribadi sebagai seorang dosen, Romo Suyanto juga sebagai seorang dosen, melihat literasi di dalam keberagaman multikultural ini sangat minim sekali. Buku-buku yang menulis tentang kebinekaan ini sangat minim. Nah, buku ini kami tidak membanggakan. Buku ini bukan hanya sekedar teori, tapi buku ini adalah praktek dari para pelaku sejarah. Jadi bobotnya ini secara kualitas akademis sangat tinggi. Dan yang membuat buku ini secara akademis berbobot sangat-sangat tinggi bukan setahun 2 tahun, tapi 25 tahun. Jadi 25 tahun kerja bukan buku, wah itu sudah teruji oleh ruang dan waktu. Dan pelaku-pelakunya ini para tokoh-tokoh agama. Artinya mereka bukan cuma teoritis, tapi praktikal, dan bukan praktik setahun 2 tahun, prakteknya 25 tahun baru satu buku ini. Itulah sebabnya saya yakin itu menjadi pertimbangan bagi Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Negara untuk mengizinkan FKUB bisa memiliki ISBN. Ya, jadi nilai-nilai inilah yang ada di buku ini supaya buku ini bisa menjadi bobot, bukan cuma secara historis, tapi juga pluralis dan akademis. Ya, tentunya lengkap sekali ya perjalanan 25 tahun selama ini suka duka dari FKUB seperti yang sudah dijelaskan di episode lalu gitu ya, suka duka dari FKUB sudah dijelaskan di buku ini. Ini kamu mau mendapatnya di mana? Ini pada begitu. Jadi di awal sudah ditanya begitu ya.
Biar pemirsa tahu dulu ini Pak David. Bagi pemirsa Gajayana TV yang rindu memperoleh buku ini, simple dong. Bisa menghubungi Mbak Gisela. Karena Mbak Gisela juga bagian dari FKUB dan Gajayana TV adalah mitra dari FKUB Malang. Gitu. Baik. Dan siapa saja yang terlibat dari pembuatan buku ini? Tentunya banyak yang terlibat ya Pak, dan tentunya Ya, ini betul. pelaku-pelaku yang tadi sudah disampaikan Pak David, pelaku-pelaku yang langsung terlibat di FKUB. Kita akan bahas setelah jeda iklan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Merajut Solusi. Terima kasih pemirsa Gajayana TV, Anda masih bersama Dialog Merajut Solusi dan kita sudah ada di segmen 2. Tadi di segmen awal sudah dijelaskan tentang ide dan gagasan sendiri dari buku, di launchingnya buku 25 tahun Kiprah FKUB Malang. Dan saya penasaran dengan siapa yang menulis ini ya, Romo ya. Kalau kita melihat lengkap tadi sudah ada disampaikan bersifat plural juga seperti itu ya Pak ya, historis, ada nilai sejarahnya, ada nilai akademisnya. Nah, ini siapa saja yang terlibat di dalam pembuatan buku ini, Romo? Ya, terima kasih Mbak Gisel dan pemirsa Gajayana TV yang berbahagia dimanapun berada. FKUB betul telah meluncurkan buku 25 tahun Kiprah FKUB Merajut Persaudaraan Sejati. Nah, siapa saja yang terlibat dalam penyusunan buku ini? Ya, tentu saja para presidium FKUB, kemudian kita juga melibatkan mitra FKUB yang punya perhatian, atensi yang luar biasa terhadap perkembangan FKUB. Kita libatkan semua, sehingga ya buku ini merupakan hasil kompilasi lah, kumpulan dari banyak tulisan, baik dari presidium, kemudian dari tokoh-tokoh perintis FKUB, juga dari lembaga-lembaga mitra FKUB. Ada semua. Jadi cukup lengkap, merupakan kompilasi seperti itu, Mbak Giza. Semua ya, Romo ya. Sampai dengan mitra kerja juga sudah dituliskan di sini. Betul ya. Ya. Nah, Romo, untuk isinya sendiri Romo ya, ini selain sejarah, mungkin yang di episode lalu sudah sempat Romo sampaikan. Selain sejarah dari FKUB sendiri seperti adanya perbedaan toleransi mungkin di masa yang lalu, ini juga sudah disampaikan. Selain itu, hal penting apa Romo yang mungkin tidak dimengerti pemirsa yang disampaikan di dalam buku ini? Ya, baik. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Sekjen FKUB tadi, buku ini punya bobot historis, pluralis, dan akademis. Nah, bobot historisnya ya tentang sejarah awal terbentuknya FKUB sampai kiprahnya selama usia 25 tahun, itu ada rekamannya, ada dokumennya, nanti bisa dibaca. Kemudian pluralis ya, kita melibatkan banyak penulis dari semua agama, 6 agama plus kepercayaan, semua ada. Kemudian akademisnya tadi sudah diterangkan, bobot akademisnya juga sangat kuat di sini. Secara umum buku ini diawali dengan kata pengantar atau skapur sirih. Itu ada 12 tulisan skapur sirih. Itu juga dari para presidium, pengurus, tokoh-tokoh perintis, juga lembaga-lembaga mitra. Ya, baik dari seluruh agama ya, dari ketua BMGK, kemudian ada dari Parisada, ada dari Walubi, ada dari MLKI, Majelis Luhur, ada dari rektor, akademisi, ada dari tokoh masyarakat, ada 12 skapur sirihnya aja, 12 itu sudah sangat beragam. Ya. Kemudian bab 1 itu berbicara tentang sejarah Sumpah Pemuda, semangat persatuan, kemudian cinta tanah air sebagai prolog lah di awal. Kemudian bab 2-nya berbicara tentang toleransi dalam perspektif 6 agama dan kepercayaan. Jadi ada 7 perspektif toleransi. Jadi kalau ingin tahu tentang konsep toleransi,
kerukunan, membaca buku ini akan dapat 7 perspektif, 6 agama, 1 penghayat. Udah sangat lengkap itu. Dan ditulis oleh tokoh-tokoh yang kredibel. Bukan hanya tokoh-tokohan, tapi itu tokoh beneran. Juga sebagai rohaniwan, sebagai ulama, sekaligus sebagai pengurus lembaga dari masing-masing agama. Ya. Itu ada 7 perspektif. Kemudian bab 3-nya baru berbicara awal berdirinya, latar belakang yang mendasari berdirinya FKUB, kemudian kiprah awal FKUB, sampai pada rumusan konsep forum kerukunan umat beragama di Indonesia yang dulu digagas konsepnya dari FKUB melalui sebuah pertemuan se-Jawa Timur difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu Pak Sekda Soekarwo, untuk diusulkan ke nasional konsep FKUB ini, dan akhirnya turun menjadi FKUB itu. Ya. Itu di bab 3. Kemudian bab 4 berbicara tentang inti dari paling inti, core of the core-nya, yaitu konsep kerukunan yang ditulis oleh Profesor Dr. F.X. Armada, dan juga tentang moderasi beragama yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahyudi Winarjo. 2 tulisan ini sangat luar biasa, bisa menjadi referensi tentang kerukunan dan moderasi beragama. Itu di bab 4. Itu bab 4. Kemudian bab 5-nya berbicara tentang program, kegiatan dan kegiatan selama 25 tahun perjalanan FKUB itu. Program-programnya apa saja, kegiatan-kegiatannya apa saja, plus dokumentasinya. Itu ada foto-foto, jadi bukan hanya wacana awang-awang, ada bukti fotonya, kan begitu. Kemudian bab 6-nya berisi testimoni dari tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, kemudian wanita dan generasi muda. Ada 28 testimoni. Menurut hemat saya cukup banyak. Itu menggambarkan bahwa penerimaan masyarakat Malang Raya bahkan terhadap FKUB itu nyata. Testimoninya saja ada 28, mewakili tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, wanita dan pemuda. Jadi sudah cukup lengkap. Begitu bagi saya. Wah, ini kalau tadi Romo menjelaskan ya, tanpa melihat buku, saya cross check ini betul ya. Betul ya. Awal sekali begitu ya Romo ya, mulai dari bab 1 sampai bab 7 tepatnya, sampai bab 6 ya, tepat sekali ya bagi saya apa yang sudah disampaikan Romo ini. Betul sekali. Kalau kita mau lihat di halaman depan ini juga sudah banyak sekali. Ini ada dari wali kota, mantan wali kota Malang, ada masuk Sekapur Sirih ya. Masuk Sekapur Sirih ya, yang sudah turut merasakan juga kehadiran FKUB gitu. Terus ada juga dari Gus Dur, seperti apa inspirasi dari Gus Dur, kemudian menjadi perekat keagamaan dari rektor juga, banyak sekali tokoh-tokoh ya. Universitas Muhammadiyah Malang. Ya, banyak sekali tokoh-tokoh yang sudah ikut terlibat di sini juga ya Romo ya. Ada juga dari pastor paroki Gereja Hati Kudus Yesus. Tentunya semua boleh ikut merasakan sama-sama. Jadi buku ini pun nanti boleh semakin jelas gitu ya, ketika pemirsa Gajanan TV membacanya pun secara langsung, ini akan semakin terlihat jelasnya bahwa FKUB ini turut serta juga bahkan sampai dengan testimoni penghayat gitu ya Romo ya. Karena kita lihat ini kan kalau dulu memang diakuinya ada 5 keyakinan, tapi sekarang sudah masuk penghayat. Nah penghayat juga ini sudah aktif juga dalam kegiatan FKUB ini ya Romo ya. Nah oke, baik, kita lanjut lagi Pak David. Untuk sampai saat ini potensi dari buku ini ketika ini mulai di launching ini seperti apa? Ini kan baru di launching kemarin 1 tahun. Nah sampai sekarang potensinya atau masyarakat yang ingin turut serta memiliki ini seperti apa Pak David? Ya, saya melihat bagi saya dan pemirsa Gajayana TV antusiasnya masyarakat, khususnya para pelaku dunia pendidikan, itu sangat atensinya tinggi.
ada beberapa teman-teman dosen juga yang sudah merancang bukan cuma launching lagi tapi bedah buku. Iya. Jadi buku ini dibedah karena tadi saya katakan ini menjadi salah satu literasi untuk penyusunan karya tulis yang sudah teruji oleh ruang dan waktu dan begitu. Memang secara menyeluruh kami belum bisa melayani begitu bagi saya karena keterbatasan juga. Balik dana bantingan. Iya, kepentingan itu tadi ya, kembali lagi ya. Iya. Jadi seberapa yang kami bisa cetak itu kami cetak. Tetapi juga buat pemirsa Gajayana TV, kalaupun nanti tidak bisa memperoleh secara hard copy, FKUB memang memfasilitasi juga dalam bentuk e-book. Jadi supaya tidak terlalu banyak kos yang keluar. Bisa juga memperolehnya dalam bentuk e-book, bisa melalui Mbak Gisel atau rekan-rekan dari Gajayana TV, kita akan memberikan itu. Karena keterbatasan Pak, kami hanya bisa sampai hari ini mencetak 200 buku. 200 buku. Nah, itu pun sudah hampir dua kali cetak. 2 kali cetak dan hampir separuh sudah habis. Kalau dibagi-bagi nanti yang minta kasih untuk cetak ketiga bantingan lagi. Yang dua aja sudah pas-pasan kan itu. Apalagi yang ketiga, memang antusias sangat tinggi. Buku ini memang kami harapkan bisa banyak tercetak, artinya bisa banyak didistribusikan karena menjadi salah satu asupan bagi generasi muda khususnya tentang moderasi beragama. Karena selama ini mungkin yang dicekoi itu kan hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang kurang bijak begitu. Dengan adanya buku ini diharapkan bisa menyimbangkan hal-hal yang buruk dan hal yang baik. Jadi juga menjadi warisan buat generasi yang akan datang bahwa ternyata masih ada para pejuang-pejuang yang dapat mewujudkan kerukunan umat beragama di Kota Malang sekarang ini. Baik. Kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya ya pemirsa. Segmen berikutnya masih ada 2 segmen lagi. Kita akan bedah seperti apa isi lebih lengkapnya dari buku 25 tahun Kiprah FKUB Malang setelah jeda iklan berikut. Pemirsa Gajayana TV, kita kembali di segmen ini dan masih bersama dengan FKUB Malang. Kita kembali lanjutkan tentang bedah buku dari 25 tahun Kiprah FKUB Malang, tentunya yang sudah di launching dan di halaman 105 ini Romo. Ini tadi sempat disampaikan juga dengan Pak Pendeta mengenai modernisasi beragama. Di sini sudah ada juga terkait tulisan kerukunan dan moderasi beragama. Tentunya kerukunan ini disampaikan oleh Profesor Dr. F.X. Armada Rianto. Nah, kalau melihat kerukunan sekarang yang ada ini seperti apa Romo menyikapi dari kerukunan beragama ini Romo? Ya, terima kasih Mbak Gisel. Sebenarnya bangsa Indonesia itu punya semangat kerukunan yang sangat luar biasa ya sejak dari nenek moyang kita. Ya sejak zaman kerajaan Sriwijaya, kemudian kerajaan Majapahit, bahkan zaman kerajaan Majapahit itu ada pujangga terkenal yaitu Empu Tantular yang menelurkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya lengkapnya sebenarnya kan Siwa Buddha Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruang. Artinya kerukunan itu sebenarnya sudah menjadi jiwa bangsa Indonesia sejak dari dulu hingga saat ini, tidak diragukan. Tetapi tidak menutup sebuah kenyataan bahwa pengaruh dari berbagai hal, kerukunan itu masih bisa digoyah-goyah, masih bisa digoncang-goncang. Hanya dengan persoalan-persoalan yang kadang remeh-temeh, sehingga lagi-lagi ya harus ada upaya keras, upaya yang sungguh-sungguh. Kerukunan itu mesti dijaga, dirawat, kan begitu. Nah, dalam rangka itulah maka penerbitan buku 25 tahun Kiprah FKUB menyajikan tulisan yang sangat luar biasa dari Profesor Dr. F.X. Armada Rianto berbicara tentang kerukunan yang
menurut beliau dikupas secara tuntas bagaimana kerukunan itu wujud sejatinya yang sesungguhnya itu sudah ada sejak zaman kakek moyang nenek moyang kita. Hanya di generasi sekarang kan belum sepenuhnya membaca sejarah, diingatkan kembali, kemudian sesuai dengan dinamika perkembangan zaman bagaimana implementasinya itu dibahas secara mendalam oleh Profesor Dr. Epik Armadarianto. Itu tentang kerukunan. Ya, tentunya anak-anak sekarang kalau memang tidak didorong gitu ya, Betul. Romo ya, tidak didorong untuk ayo membaca sejarah, karena kalau membaca sejarah itu rasanya malas gitu ya. Betul, Apa ya. sih sejarah di baliknya itu? Ya. Sebenarnya yang sangat penting gitu agar anak-anak sebagai generasi penerus ini tidak melupakan sejarah masa lalu gitu ya, betul. Romo ya. Nah, kemudian kerukunan tadi yang sudah disampaikan dilanjutkan dengan tulisan moderasi beragama yang disampaikan oleh Bapak Wahyudi. Iya, betul. Nah, Bapak Wahyudi ini juga dosen, Iya. dosen sosiologi. Nah, melihat moderasi beragama sendiri, kalau dari Romo membaca buku ini apa hal penting mungkin yang bisa disampaikan, Romo? Ya, tentang moderasi beragama itu kan sekarang menjadi salah satu program utama pemerintah melalui Kementerian Agama yang digulirkan. Ya, sebenarnya dari periode-periode lama sudah ada. Dulu ada 3 kerukunan umat beragama, 3 kerukunan umat beragama. Kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Itu zaman Orde Baru. Nah, zaman sekarang itu yang digelorakan adalah moderasi beragama. Kenapa harus moderasi beragama? Ya, moderasi beragama itu lebih luas lagi, lebih dalam lagi, yaitu dengan bagaimana memberikan perspektif, cara pandang, cara praktek beragama yang moderat, yang tengah-tengah atau jalan tengah. Kenapa harus jalan tengah? Ya, karena masing-masing agama itu jelas berbeda dan masing-masing agama itu ada ajaran, mohon maaf ya, dalam tanda petik ada ayat-ayat keras, ada ayat-ayat sedang, menengah, ada ayat-ayat yang lunak, lembut. Nah, ini bagaimana bisa dimainkan? Sebenarnya ayat-ayat keras itu harusnya ditujukan pada diri pribadi, bukan ke orang lain. Jadi mendidik diri itu harus keras, kan begitu. Tapi keluarnya harus lembut. Nah, memainkan peran itu perlu adanya sikap, cara pandang, jalan tengah tadi, yaitu moderasi beragama. Jadi seperti itu. Maka program moderasi beragama yang memang sangat dikuatkan oleh Kementerian Agama dan didukung oleh lembaga-lembaga agama, kita FKUB juga mensupport karena memang eranya seperti itu. Ya, nanti di era yang mendatang sudah ada konsep lebih luas, lebih dalam dari moderasi beragama, sedang dipersiapkan. Ditunggu nanti. Iya, ada konsep yang lebih dalam lagi dari moderasi. Nah, untuk tulisan moderasi ini memang disajikan oleh Profesor Dr. Wahyudi Winaryo. Ya, diharapkan isi buku itu kembali lagi bahwa inti yang terdalam yaitu bicara tentang kerukunan, berbicara tentang moderasi agar menjadi literasi, menjadi referensi baik untuk kepentingan akademis maupun untuk warisan bagi generasi muda. Seperti itu, Mbak Giza. Ya. Tentunya dengan berbagai perkembangan zaman sekarang ini ya, Romo ya, akan banyak pula berbeda begitu ya, Romo, tantangannya dari kerukunan ini akan berbeda tantangannya begitu ya, Romo ya, jika dibandingkan. Betul sekali ya. Nah, ditunggu kapan, Romo, kira-kira, Romo? Wah, ini jadi kejutan ya, Romo ya. Ya, saya dapat bocoran dari staf Menko PMK bahwa sudah disiapkan konsep setelah moderasi itu satu tahapan lagi, ya belum boleh disampaikan. Tapi ada, itu merupakan lanjutan nanti, ya, akan berkembang gitu. Nah, kalau kita melihat dari buku ini ya, pemirsa ya, di sini juga banyak kegiatan dari FKUB, tadi sudah disampaikan Pak Pendeta, ini banyak juga kegiatannya, mulai dari ada audiensi, kemudian ada berbagai kegiatan lintas lembaga, bakti lingkungan juga, ada seminar. Nah,
peduli kepada kaum disabilitas. Nah, itu. Oke. Ternyata ada foto saya juga di Ada. sini. Waktu ulang tahun FKUB ya, saya menemukan ini ya. Oke. Ya, Pak David. Ya. Dengan keberagaman sekarang yang dirangkul ini Ya, yang dirangkul ya. dari FKUB Malang, berbagai keragaman ini. Ya. Apa sih Pak David program ke depan yang memang harus diwujudkan di FKUB? Mungkin program ke depan apa Pak David? Ya, sebenarnya yang menjadi mimpi, ini masih mimpi. Jadi sebenarnya ada satu cita-cita kami dari FKUB yang mungkin sudah pernah dicetuskan oleh Prof. Wahyudi, yaitu bagaimana memanfaatkan momentum hari lahirnya Pancasila 1 Juni. 2 tahun lalu kita sudah pernah mengadakan ini, tapi sepertinya belum bisa menyentuh semua elemen masyarakat. Harapan kami sebenarnya dengan momentum hari lahir Pancasila ini bisa mengajak sekolah-sekolah, khususnya SD SMP yang di bawah Kota Malang begitu, program penyadaran pentingnya nilai-nilai Pancasila ini bisa masuk ke setiap sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta. Karena ini perlu dukungan dari pemerintah kota bekerja sama dengan FKUB, istilahnya pemerintah yang buka pintu, FKUB yang memberikan materinya kan, supaya apa yang tadi disampaikan oleh Romo Suyanto itu bisa langsung kena kepada generasi-generasi yang akan datang. Kalau memang bisa menjadi salah satu kurikulum sekolah, setiap kali di awal pelajaran atau di setengah akhir pelajaran ada penguatan nilai-nilai Pancasila kepada para siswa-siswa sekolah. Oke, saya rasa itu penting juga ya, Penting. Pak David, Pancasila, karena jangan sampai pelajaran nilai Pancasila ini hilang, gitu ya Pak David. Anak-anak harus mulai ditanamkan sejak dini, apalagi anak-anak sejak dini untuk boleh mempunyai semangat dan jiwa Pancasila. Baik, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Radio Solusi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Dialog Radio Solusi dan ini ada di segmen terakhir masih bersama FKUB Malang. Dan kembali di buku Kiprah FKUB Malang, kita lihat di belakang ini ada beberapa testimoni-testimoni yang sudah disampaikan dari penggiat FKUB. Tentunya tidak hanya dari testimoni dari lokal saja, namun pun juga dari secara nasional pun ya, dari tokoh-tokoh nasional juga turut menyampaikan testimoni di dalam buku ini. Dan ini saya merasa saya merasa tertarik dengan apa yang disampaikan oleh, ini ada Ibu Suci Nawati selaku anggota Persatuan Warga Sabta Dharma Kota Malang, di mana disampaikan dengan hadirnya FKUB ini ternyata dapat menghargai kaum minoritas. Ya. Begitu Romo. Nah, ini tanggapan Romo seperti apa Romo dengan hadirnya kaum minoritas, terutama keyakinan Sabta dan Mapak Hayat ya, Ya. Romo? Ya, baik Mbak Sel dan pemirsa Gajayana TV. Dalam FKAUB, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Malang, itu memang berusaha untuk menghadirkan seluruh umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sejajar, tidak setara, tidak ada yang merasa mayoritas dan minoritas. Artinya keterwakilan, kesempatan untuk jadi pengurus, jadi aktivis, maupun terlibat langsung pada seluruh kegiatan FKUB itu tidak didominasi oleh agama tertentu, tapi semuanya rata, diberi kesempatan seluas-luasnya untuk turut aktif. Termasuk ya mungkin saudara kita yang dari penghayat kepercayaan, Bu Suci Nawati dari Sabta Dharma tadi, mungkin baru di FKUB ini mendapat tempat. Artinya ada presidium dari kepercayaan yang sama dengan dari agama-agama lain. Kemudian keterlibatan mereka dalam kepanitiaan, dalam aktivitas sama persis, tidak dibedakan, setara. Sehingga merasa sepertinya minoritas, tapi di FKUB nggak ada minoritas mayoritas, sama setara.
seimbang. Itu memang yang kita perjuangkan bagi saya seperti itu. Jadi saya tambahkan Pak, jadi Ya, di silakan. FKUB Malang sejak berdiri 26 tahun yang lalu itu presidiumnya itu sama. Jadi gini, Islam itu satu, Muhammadiyah satu, NU, Kristen satu, Katolik satu, Konghucu satu, Hindu Buddha satu. Ya. Nah, penghayat juga satu. Sama. Ya. Artinya begini, kalau misalkan dalam sistem demokrasi suaranya semua punya satu, dan ini dilibatkan sejak awal pendirian. Jadi mungkin hanya FKUB Malang ini yang ada presidiumnya perwakilan dari penghayat kepercayaan. Mungkin di tempat lain yang cuma diakui negara, Oke. tapi FKUB mengakui adanya penghayat kepercayaan. Dan sejak mereka bergabung di FKUB, hari-hari ini kita mendukung hak-hak sosial mereka. Puji Tuhan, di KTP mereka itu sudah tertulis. Kalau dulu kan masih kosong, Ya. atau dialihkan ke agama lain. Betul. Nah, dengan dukungan FKUB, itu sekarang ini mereka sudah bisa tertulis di kolom agama itu penghayat Penghayat kepercayaan. Dan itu salah satu buah dari kepedulian kita, kami bersama, untuk mendukung teman-teman yang selama ini mungkin belum mendapat tempat di administrasi negara. Demikian. Jadi tidak ada mayoritas minoritas, kita sama. Sama. Oke, baik. Nah, ada juga dari tokoh nasional ini ada dari Ibu Sri Rahayu, Ya. anggota Komisi 9 DPR. Di sini menyampaikan Pak David, program FKUB Malang diadopsi nasional. Betul. Ternyata Pak David, berarti program-programnya sudah Betul. disampaikan Pak David seperti Barisan Anak Nusantara mungkin Iya. ya, satu-satunya dari Betul. FKUB ya Pak David ya. Jadi Bu Sri Rahayu ini memang menjadi bagian FKUB sejak beliau masih di Kota Malang. Jadi salah satu seminar FKUB di awal pendirian yaitu seminar kerukunan itu diselenggarakan di gedung DPRD Kota Malang. Dan ketika beliau menjadi ketua DPRD Kota Malang, beliau juga pernah menjadi penanggung jawab acara Malang Berdoa di Stadion Oke. Gajayana. Nah, acara ini yang beliau sangat terkesan sehingga ketika beliau hijrah gitu ya, naik statusnya dari kota ke nasional, mengadopsi program doa bersama lintas agama ini. Dan beliau juga menitipkan kalau bisa diadakan lagi kan gitu ya. Tapi itu tadi bantingan ini kan gitu ya. Bantingan ini. Tapi sangat berkesan buat beliau dan beliau sampai saat ini memiliki hubungan baik dengan kita bahwa memang FKUB Malang ini menjadi salah satu barometer nasional. Sejak tadi didirikan tahun 26 mungkin tidak banyak organisasi keagamaan sosial yang bisa bertahan sampai saat ini. Dan program-programnya out the box gitu ya, keluar dari konsep-konsep yang sangat orang tentang. Contohnya begini, bisa nggak ya orang-orang lintas agama berdoa begitu bersama-sama? Ternyata bisa. Bisa nggak ya ngumpulin orang lintas agama sekian ribu? Ternyata bisa kan. Jadi dengan hal-hal yang kita lakukan ini sangat berkesan, bukan cuma dari lokal tapi juga dari nasional. Oke, ya ini ada satu lagi yang menarik Pak menurut saya. Iya. Ini ada dari Dr. Haji Sugiharta Tania bahwa FKUB ini ternyata menyatukan berbagai ormas. Nah, susah ya Pak ya kalau kita berbicara tentang ormas ini kan agak-agak sensitif juga gitu. Nah, ternyata FKUB menyatukan berbagai ormas. Nah, ini seperti apa ceritanya Pak David? Jadi seperti yang saya sampaikan di segmen minggu lalu atau beberapa hari yang lalu, FKUB ini selalu tangan terbuka. Ketika ada informasi, ada undangan, ajakan kerjasama, kita itu selalu welcome. Ketika diajak, nanti saya punya acara ya, kayak teman-teman dari, maaf ini PT Pak Tandia dengan teman-teman, mau ngadakan acara, misalkan acara namanya mungkin Pernah halal halal. Terus FKUB diminta mendampingi menjadi doa lintas agama, kita datang. Jadi intinya kita tidak pernah menutup tangan atau menutup mata buat teman-teman di sekitar kita. Karena kita tadi seperti visi yang kita sampaikan merajut persaudaraan sejati, kita itu senang bergandengan tangan dengan yang lain. Sehingga sudah tidak terhitung banyaknya ormas yang bersama-sama dengan FKUB yang terakhir kemarin waktu pelantikan teman-teman Ansor dan Banser di Hotel Gajah Mada, kita juga diundang. Jadi ya kita bersama-sama dengan semua yang ada untuk menjaga Kota Malang khususnya dan Bumi Arema ini untuk tetap rukun, tenang, tentram,
bersama-sama hidup di dalam keperbedaan. Oke. Nah, untuk akses e-katalog, apakah sudah bisa diakses e-katalog, Pak David? Secara buku e-book maksud saya, ya. e-book. Secara media, misalkan www memang FKUB belum punya, tapi secara pribadi melalui Japri WA, grup WA bisa. Iya. Nanti kalau rekan-rekan pemirsa Gajayana TV dimanapun berada saat ini yang menyaksikan program ini, kepengen penasaran mendapatkan e-book, bisa nanti menghubungi rekan-rekan di Gajayana TV, khususnya Mbak Gisel yang menjadi pengurus FKUB Malang juga. Pengurus yang silent gitu Pak ya. Silent gitu Pak ya. Aktivis juga, nanti bisa saya kirimkan melalui WA untuk yang memerlukan, membutuhkan gitu. Jadi kalau e-book ini memang diperlukan untuk yang membaca secara ringan, tapi untuk yang akademis mungkin perlu hard copy, itu juga bisa menghubungi kami. Tapi sekali lagi rekan-rekan pemirsa Gajayana, untuk hard copy-nya sangat terbatas sekali gitu ya. Jadi kami tidak bisa memberikan dalam jumlah yang cukup besar, kecuali nih dikasih pengganti biaya cetaknya. Supaya nggak bantingan lagi gitu ya Pak ya. Iya, Mbak. Oke, iya baik. Saya mau ke Romo, ini sebelum episode ini ditutup, ini sangat menarik sekali ya Romo ya. Ada harapan atau apa Romo? Apakah ada rencana bikin lagi nanti di usia yang keberapa FKUB gitu Romo? Oh pasti. Ya paling tidak di usia emas nanti harus terbit lagi. 50 ya? Iya. Syukur kalau sebelumnya ya. Di usia 4 dasawarsa, 40 tahun juga bisa. Jadi kita akan tetap wariskan literasi ini supaya tidak hanya jadi dongeng, tapi betul-betul ada bukti, tulisan maupun dokumentasi fotonya bahwa FKUB Malang itu nyata adanya, bergerak, berjuang untuk merajut persaudaraan sejati, supaya ya generasi muda kita tidak sampai putus komunikasi tentang menjaga kerukunan dan persatuan gitu Pak. Iya, pasti nyata ya, ada ya Romo ya, kalau nggak ada ini nggak bisa muncul ini ya, nggak bisa launching sejauh perjalanan 25 tahun kiprah FKUB. Dan buku ini akan terus revisi Mbak, artinya dengan bertambahnya usia, bertambahnya kegiatan, bertambahnya mitra, pasti nanti akan dilengkapi dari satu masa ke masa yang lain. Yang perlu saya sampaikan buat pemirsa Gajayana TV dengan di-launchingnya buku ini kemarin, itu menginspirasi teman-teman penulis untuk menulis buku yang bobotnya mirip sama dengan buku ini. Salah satu buku yang sudah digagas oleh Prof. Wahyudi itu sama, tentang mewujudkan kerukunan beragama. Pelaksananya adalah tokoh-tokoh agama lebih luas dari buku ini, yaitu Malang Raya. Jadi buku ini sudah menginspirasi banyak orang, yuk kita menulis gitu ya. Karena tidak ada warisan yang akan abadi selain buku, salah satunya. Cerita akan hilang, tapi kalau buku ada buktinya. Ada buktinya. Jadi saya menganjurkan, mengharapkan, harapan saya bagi para pelaku, bagi para bapak ibu yang menyaksikan program ini, kalau memang terbeban mewujudkan kerukunan, ayo kita bikin buku yang lebih banyak. Artinya masih terbuka ruang untuk kita membuat buku-buku yang lain, supaya kasanah literasi kita bukan lagi dikuasai oleh hal-hal yang negatif, tapi semakin banyak kasanah yang bersifat positif dan membangun. Dan Perpustakaan Nasional sangat welcome. Buku-buku yang akan muncul mereka akan payungi, supaya di sana itu di rak-raknya itu penuh dengan buku-buku yang bermuatan moderasi beragama. Apalagi akan muncul yang baru lagi. Tunggu tanggal mainnya, nanti masuk ke situ lagi. Bisa jadi 40 nanti 40 tahun ya. Ya, bisa. Akan semakin berkembang. Bisa dimunculkan. Wah, tentunya keren sekali ya pemirsa kalau kita membahas tentang 25 tahun buku ini, tapi akan bisa lebih jelas lagi ketika pemirsa punya sendiri buku ini, bisa dibaca di waktu luang begitu, untuk bisa merenungkan mulai dari sejarah sampai dengan perjalanan FKUB hingga usia yang ke-26 sekarang ini ya. Dan tentunya semoga dengan hadirnya buku ini nanti FKUB tidak hanya dirasakan di Malang saja Pak. Kalau harapan saya, tetapi bisa juga dirasakan di seluruh Indonesia gitu Pak ya. Bisa merasakan kehadiran FKUB Malang. Dan mereka bisa melanjutkan, artinya bisa melihat
Kalau Kota Malang bisa, kota mereka juga bisa. Harapannya ini buku ini memang menginspirasi supaya teman-teman di daerah-daerah lain pun dengan melihat buku ini, foto ini, cerita ini, mereka berkata, yuk kita bikin di kota kita masing-masing. Jadi api itu bisa mulai dari Sabang sampai Merauke. Begitu luar biasa. Keren. Semoga ini mimpi bersama. Mimpi kita bersama. Harus bisa diwujudkan begitu ya. Yuk yang belum memiliki buku ini segera untuk bisa punya buku yang tentunya sangat menginspirasi dari FKUB Malang. Terima kasih nih atas waktunya sudah habis. Pak Pendeta Romo, terima kasih ya. Sama-sama. Kebersamaannya dengan pemirsa Gajayana TV, tentunya sukses untuk FKUB Malang. Terima kasih. Harapan tentunya ke depan ini boleh nanti tercapai gitu ya. Baik, terima kasih pemirsa Anda sudah menemani program acara Dialog Merajut Solusi ini, dan tentunya kita akan berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Saya Gisela Tabari dan juga kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam persaudaraan Sejati. Salam persaudaraan.